warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Trianita dari kelas 12 Akuntansi B, SMK Negeri 1 Kersana. Di video ini saya akan mereview novel yang berjudul Ranah Tiga Warna. Novel Ranah Tiga Warna adalah buku kedua dari trilogi Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi yang lahir di Bayur, Maninjau, Sumatera Barat, yang lahir pada tanggal 30 Desember 1973. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit cetakan pertama Januari 2011 dan tebal buku 473 halaman. Novel Ranah Tiga Warna ini menceritakan tentang kesungguhan seseorang yang ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa menggapai apa yang ia inginkan, walaupun orang lain memandangnya sangat mustahil akan terjadi. Tokoh utama dalam trilogi ini adalah Ali Fikri, seorang putra kelahiran Minang, Sumatera Barat, tepatnya di pinggiran Danau Maninjau. Dia anak sulung dari dua adiknya yang kesemuanya perempuan. Kisah novel ini dimulai saat Alif kembali ke kampung halamannya setelah selesai menuntut ilmu di Pondok Madani Gontor, yaitu sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Ali Fikri mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di universitas negeri, padahal dia lulusan pondok yang tidak mengantongi ijazah sebagai salah satu syarat utama untuk mengikuti tes UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Keinginan Alif tersebut tentu saja mendapat ejekan dari teman-teman sepermainya dahulu karena dianggap sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Namun, keinginan Alif begitu kuat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Dengan semangat manjada wajada, dia bertekad mengikuti ujian persamaan sekolah menengah atas supaya bisa mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu, dia harus belajar mati-matian dalam 2 bulan supaya bisa lulus ujian persamaan. Dan akhirnya Alif lulus ujian persamaan meskipun dengan angka pas-pasan. Melihat nilainya pas-pasan dan lemahnya dalam hitungan, akhirnya Alif memilih jurusan hubungan internasional. Sebelum ujian bersamaan, dia berkeinginan untuk kuliah jurusan teknik penerbangan di ITB. Demi bisa lulus seleksi UMPTN, dia belajar lebih keras lagi, lebih keras dari belajar saat akan mengikuti ujian persamaan SMA lalu. Dan alhamdulillah, usaha Alif membuahkan hasil, yaitu diterima di jurusan hubungan internasional di Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Dengan diterimanya Alif di Unpad, bukan berarti hidupnya sukses, tetapi selama masa kuliah banyak sekali ujian yang dihadapinya, mulai dari ayahnya yang sakit hingga meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, ekonomi keluarga Alif terganggu, dan dia tidak mendapat jatah bulanan dari ibunya di kampung selama beberapa bulan. Demi menyambung hidup dan membiayai kuliahnya, Alif bekerja paruh waktu dengan mengajarkan les, menjual kain dan katalog berisi produk kosmetik, hingga akhirnya Alif jatuh sakit tipes selama 1 bulan. Saat hendak memutuskan putus kuliah dan pulang kampung karena ingin menjaga ibu dan kedua adiknya, ibunya melarang keras rencana tersebut, dan terpaksa Alif mengurungkan niatnya dan kembali kuliah. Dia selalu ingat nasihat Kiai Rais waktu di Pondok Madani, yaitu Masobaro Zofiro, artinya siapa yang sabar akan beruntung, dan satu persatu masalah Alif mulai menunjukkan jalan keluar. Untuk membiayai hidupnya, Alif menulis artikel yang dikirimkan ke berbagai koran, baik lokal dan nasional. Keberuntungan mulai berpihak setelah dia terpilih menjadi salah satu pertukaran mahasiswa dengan negara Kanada. Kebetulan, dalam kelompok pertukaran mahasiswa tersebut, ikut juga seorang mahasiswi bernama Raisa. Sejak pertama bertemu Raisa, Alif sudah mempunyai perasaan berbeda pada mahasiswi tersebut. Selama di Kanada, Alif tinggal di daerah Quebec yang mayoritas penduduknya berbahasa Perancis. Di sana, dia mempunyai orang tua asuh yang bernama Frank dan Mado. Selama di Kanada, Alif bekerja di sebuah stasiun TV lokal dan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kandidat referendum, yaitu Daniel Janvier. Waktu itu, akan digelar pemungutan suara untuk memutuskan Quebec tetap menjadi bagian Kanada atau memisah menjadi negara sendiri. Seringnya bertemu dengan Raisa membuat perasaan Alif semakin tidak menentu saja. Saat ingin mengutarakan perasaannya, dia mendengar Raisa yang sedang mengobrol dengan teman kerjanya tentang syarat seorang pendamping untuknya. Mendengar syarat yang diucapkan Raisa tersebut, Alif mengurungkan niatnya menyampaikan surat berisi curahan hatinya dan memilih menunggu hingga lulus kuliah.
Saat wisuda, Alif bermaksud menyampaikan perasaannya dipendami sejak mulai mengenal Raisa. Tetapi, belum sempat berbicara, Raisa telah lebih dulu memberikan kejutan dengan memberitahukan acara pertunangannya minggu depan dengan Randai, yaitu teman masa kecil Alif. Mendengar hal tersebut, Alif buru menyampaikan surat yang sudah disimpannya bertahun-tahun tersebut. Nah, novel ini sangat menarik dan inspiratif, apalagi untuk para calon mahasiswa yang merantau demi ilmu. Dan juga semua orang akan merasa relate dengan novel ini, karena pastinya semua orang mempunyai mimpi, dan mungkin pernah diremehkan juga. Ketika melihat perjuangan Alif, kita bisa termotivasi untuk menggapai mimpi-mimpi yang kita punya. Dan banyak pesan moral yang dapat kita ambil, mulai dari perjuangan, kesabaran bagaimana menghadapi ujian dalam hidup, karir, pertemanan, hingga percintaan. Seperti novel pada umumnya, novel Ranah Tiga Warna ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel ini yang pertama adalah, pada novel ini terdapat beberapa bahasa seperti bahasa dialek, Arab, dan Perancis yang telah disertai terjemahan sehingga memudahkan membaca untuk memahaminya. Yang kedua, kebahasan yang ada pada novel ini sudah bagus, tidak berbelit-belit dan juga tidak ada pemborosan kata sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, novel Ranah Tiga Warna ini memberikan banyak nasihat dan motivasi yang memberikan pelajaran berharga yang bisa diambil para pembacanya. Kekurangan novel ini yaitu masih ada beberapa istilah asing yang tidak disertai penjelasan atau terjemahannya, sehingga membuat pembaca agak sulit untuk memahami arti dari istilah tersebut. Setelah saya membaca novel Ranah Tiga Warna ini, saya menyimpulkan bahwa novel ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, dari kalangan anak kecil, remaja, maupun orang dewasa, karena ceritanya ringan dan mudah dipahami dengan permasalahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari segi pesan atau amanat, novel ini mampu memberikan efek positif atau motivasi bagi pembacanya. Demikian video mereview novel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.